semuanya, selamat datang kembali di channel Buat Info Kamu. Hari ini kita bakal ngebahas salah satu comeback drama aksi paling ditunggu, yaitu Taxi Driver Season 3. Dan jujur aja, 2 episode pembuka ini langsung ngegas tanpa ampun. Ada aksi, ada humor, ada undercover, sampai bromance absurd antara Doki dan bos Yakuza. Jadi siap-siap karena kita bakal bahas alur lengkap episode 1 dan 2 dengan gaya santai dan seru. Season 3 dibuka tanpa basa-basi. Kita langsung disuguhin adegan Doki dan tim Rainbow Taxi nyelamatin sekelompok perempuan dari sindikat perdagangan manusia berbasis di Jepang. Dari awal aja dramanya udah nunjukin kalau tema berat masih jadi fokus, tapi tetap dibalut humor khas Taxi Driver. Dan yang paling bikin pecah, momen Doki muncul pakai Jason Voorhees hockey mask. Ikonik banget. Terus dengan gaya super cool dia ngenalin dirinya sebagai taxi driver dalam bahasa Jepang. Lawannya langsung ngerosting, nama macam apa itu? Tapi ya langsung dipukul sampai tumbang. Kocak tapi keren. Kita dibawa mundur sedikit untuk memahami asal mula semuanya. Ada seorang siswi Korea bernama Yoon Yi-so yang ditahan oleh Yakuza. Karena putus asa, dia nekat lompat dari tebing. Ajaibnya, dia selamat. Dan lebih ajaib lagi, dia terdampar di dekat botol berisi kartu nama Rainbow Taxi. Yi-so sempat menelpon Sung-chul, tapi sebelum selesai bicara, dia ditarik paksa oleh Yakuza. Tim Rainbow pun langsung terbang ke Jepang untuk menyelidiki. Mereka menemukan kartu pelajar Yi-so, lalu Doki menyamar jadi guru di sekolahnya untuk cari info. Disinilah kengerian berawal. Ternyata Yi-so tertipu oleh temannya sendiri untuk memainkan game yang ternyata adalah kedok dari operasi rentenir. Yi-so butuh uang buat biaya operasi katarak neneknya. Jadi dia terjebak dalam pinjaman yang bunganya gila-gilaan. Karena masih di bawah umur, sebenarnya kontraknya ilegal. Tapi Yi-so ketakutan dan gak tahu harus minta tolong ke siapa. Akhirnya dia dibawa ke Jepang untuk bekerja, yang sebenarnya adalah perdagangan manusia. Gu-eun ikut terjun ke game itu sebagai umpan dan mereka melacak sindikat tersebut ke sebuah gym tinju. Doki masuk dengan penyamaran super kocak sebagai preman bergaya Yankee lengkap dengan jaket dorak. Setelah ribut cuma gara-gara sepatunya diludahi, Doki ditantang bertarung melawan pegulat gendut super keras yang badannya kayak ditempa dari ban truk. Tapi seperti biasa, Doki menang elegan dengan menyerang satu-satunya titik lemah, yaitu kepala. Ternyata pegulat itu polisi undercover dari Interpol bernama Michael Cheng. Dia kesel banget sama Doki, tapi juga penasaran. Akhirnya dia ngajak kerjasama untuk menjatuhkan bos Yakuza bernama Matsuda Keita. Bagian ini bener-bener lucu. Matsuda awalnya mau potong jari Doki sebagai ganti keributan. Tapi Doki berhasil memancing perhatian sekaligus rasa hormatnya. Sampai-sampai mereka duel di rel kereta sambil hujan. Yang akhirnya jadi imbang dan dihentikan karena capek. Dari sana, Matsuda mulai suka sama Doki. Bahkan sampai curhat betapa kesepian hidupnya sebagai Yakuza karena terlalu sering dibekali. Sedikit tragis, tapi ya dia tetap kriminal kelas berat sih. Akhirnya, Doki diterima sebagai pekerja paruh waktu di area pelelangan perempuan yang diculik. Tapi tentu saja ini cuma bagian dari rencana besar Rainbow Taxi. Saat pelelangan berlangsung, tim Rainbow datang dan kaos pun terjadi. Kita kembali ke adegan pembuka episode. Doki dan tim Rainbow menyelamatkan semua korban. Setelah operasi gagal, Matsuda ingin membunuh semua pekerja baru, termasuk Doki. Tapi Sung-chul tampil menyamar sebagai Yakuza senior untuk mengalihkan perhatian. Akhirnya Doki menculik Matsuda untuk membawanya ke markas rahasianya sendiri. Di sanalah rahasia Doki terbongkar. Matsuda marah besar, merasa dikhianati. Mereka bertarung lagi, tapi kali ini Doki mengalahkan Matsuda dengan mudah. Michael datang dan menembakkan taser untuk mengakhiri semuanya. Kasus selesai. Korban selamat, Matsuda ditangkap. Yi-so kembali ke Korea dan bertemu temannya. Tapi buat kita penonton pasti ada rasa ganjal. Temannya ini penyebab Yi-so terjebak dan dia nggak pernah lapor saat Yi-so hilang. Seharusnya Yi-so pulang ke neneknya dan mendapatkan bantuan, bukan ke temannya.
Meskipun begitu, penutup episode tetap hangat. Taxi Driver episode 1 dan 2 ini benar-benar ngasih standar tinggi. Setting Jepang bikin suasana segar dan lucu, terutama tingkah Kyunggu dan Jin-un yang bingung dengan budaya Jepang dan arah jalan yang kebalik. Season ini belum ketahuan akan fokus ke villain besar atau kasus lepas seperti season 1. Tapi dari awalnya aja udah bikin excited. Kita tunggu aja penyamaran gila apa lagi yang bakal dipakai Doki. Kalau kalian punya teori atau bagian favorit, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Bye-bye!